Engkau yang maha mengetahui hati saya, orang lain tiada perlu dan mereka tidak tahu hati saya. Tolong ya Allah, bantukan batu ini agak sedikit terbuka untuk kami bisa bebas keluar dalam gua ini. Ada 3 orang yang saling berkawan. Pada satu ketika mereka dihadapkan dengan cobaan sangat dahsyat oleh Allah kepada mereka bertiga. Cobaan yang Allah berikan dalam bentuk fisik, menyertai cobaan mantabah uru temandum uranyo tengah dicoba habis-habisan. Nyo dengan penyakit yang Allah berinya, yang kepunan dengan COVID, yang cukuplah katanya yang jut ke fitnah. Hana tertunjuk yang nyo yang konli. Rasa percaya antara katanya juga karagu tu. Tidak pegah meno, tidak pegah mudih. Karena memang amanah tidak ada lagi. Karena apa yang saya ceritakan bulan yang lalu. Karena janji dan untuk kejujuran itu sudah hilang. Hana percaya le kurunsi. Rakyat hana percaya li. Kenapa? Karena tulit adalah bukan pencuri yang bisa untuk mengambil kepercayaan pada orang yang berdusta. Menyokam kali-kali berdusta kepegah di Rasulullah, maka disebutlah itu adalah kuzab, maka akan membawa dirinya kepada fujur. Fujur lebih kepada perbuatan yang mendekat diri kepada neraka. Kembali kepada cerita tadi. 3 orang bersahabat, kawan karib, profesi yang berbeda diceritakan oleh Rasulullah. Yang pertama profesinya adalah sebagai pengusaha atau ia pernah mempekerjakan orang lain. Karena pada satu ketika mereka bertiga terjebak dalam sebuah gua. Yang di dalam gua itu setelah mereka di dalamnya anak batai raya mugule red dan tutup pintu gua. Pekerja mugule Allah yo gule. Bukan sebab di Mekah rimung di atas wallahu alam. Yang jelas mereka berlindung dalam gua. Kemudian tiba-tiba gua itu pintu keluarnya tertutup dengan batu besar yang bergulir di atas puncak gunung. Dan pas tunduk dan ia berhenti di pintu gua yang membuat orang di dalam 3 tersebut tidak bisa keluar. Nyo cobaan yang paling berat. Baik takun ilai kepada faktor alam. Tapi mereka bertiga terus sadar ini adalah cobaan Allah kepada kita. Siapa di antara kita yang berdosa kepada Allah? Bagaimana bisa kita untuk melewati cobaan ini? Usaha tidak ada jalan untuk usaha. Cangkoi hana tame, palai hana, linggih hana, ane batai ngamput nepok, tanah cungkir ane batai lain hana. Menyohan tatibir dalam guhanyo secara adat kita nyoda, dan akibatnya adalah lama kelamaan mati. Tanah telefon uluah hana telefon. Hana tak tuha WA, hana damun nyan hana WA. Itu adalah ceritakan adalah kejadian kepada umat sebelum umat kita. Cerita Rasul. Nah, akhirnya mereka, kalau ini cobaan yang Allah berikan, hana jalan lain. Baru bisa kita hanya kembali kepada Allah. Allah saya yang mampu untuk membukakan ini kepada kita. Allah saja yang mampu untuk melepaskan kita di dalam guhanyo. Oleh karena demikian, marilah kita mohon kepada Allah. Yang ada anak talakai Allah betul, tapi berdoalah kepada Allah. Yakin Allah akan terima. Mengapa yakin Allah dia akan terima? Karena segala syarat-syarat sebagai seorang hamba yang memperhambakan diri kepada Allah merasakan mereka telah menjalankannya. Pet mata nging ulikot pikir-pikir hana memang buat
yang lun temereka ba Allah. Hana but yang memang bertentangan dan hana yang lun pubut masalah dengan anjuran Allah. Ini cobaan. Mudah-mudahan Allah mau membantunya. Bercaralah satu yang pertama, ya Allah, saya punya beberapa orang pekerja di rumah. Selesai mereka kerja semuanya, saya bayarlah gaji masing-masing. Lagi anjuran menyahana peng hana liu kerja orang karena kata yoga peng kata kebah baik dia kerja mu pakai orang kerja dengan katanya. Ini dah dia ceritakan, saya punya beberapa pekerja melaksanakan tugas di rumah saya. Selesai mereka bekerja semuanya, saya bayar gaji mereka. Ada di antara mereka satu orang yang tidak mengambil gajinya, berangkat terus. Dah ke mana dia buru-buru, akhirnya gaji hana gecok. Lantas saya terbeban, ya Allah, nyuruh orang kerja yang kali kerja ada ujrahnya sekian banyak. Kemana harus saya lakukan? Apa harus saya berbuat? Kepada siapa harus saya serahkan? Saya enggak tahu kemana dia pergi. Mengapa dia enggak mengambil ujrahnya? Akhirnya, ya Allah, lun belau tabah anak kambing, baik tanpa habis ke derawa ataupun jut ke bawah, nilai peng semakin ujung untuk semakin ubud nilai belanja, maka dia beli seekor kambing dengan seluruh biaya yang ada di dalam pemeliharaan kambing ditanggung oleh dia sendiri. Kambingnya gimana orang kala, ya Allah, karena kalau tak nak lun pikir hal tu menggubur, maka lun yak belau sabah budak. Maka budaknya lun yu jaga kambingnya. Hingga puluhan tahun kemudian, yang bekerja tersebut pulang kembali datang kepada saya. Kemudian dia minta, "Hai toke, engkau kerja lun urajih kena padu urah bakda negalam luncok nyutang ke perlai belanja pun nuantong yang engkau kerja lun." Saya jawab, itu di belakang rumah semua kambing yang ada beserta dengan pengembalanya itu adalah milikmu dan itu gajimu yang kamu kerja dulu. Lantas dia dengan mengatakan, "Okey, janganlah dipermainkan aku. Aku mohon itu apa yang saya kerja. Betul, karena begini saya lakukan dan sekarang itu milikmu semuanya. Karena saya merasa bahwa uang kamu itu atau biaya ongkos kerjamu jangan terlampau terpendap dan tidak takut saya tidak sanggup untuk saya kelola. Sekarang ambillah." Hingga dia ambil semuanya. Budak-budak kameng-kameng gemeh mendum. Gekun, ya Allah, ya Rabbi, Engkau maha tahu apa saya lakukan, tulus atau tidak, manusia tak pernah tahu. Nyan kalau ku pubut, ya Allah, yang draw ni tupu atelon watanya lom pubut nyan kan ingin pamer, kan ingin cari muka, bukan untuk membuat itu ria, tapi karena rasa tanggung jawab terhadap harta orang lain. Bak lon engkau kerja urut, maka orangnya lon lumpu laku lagi nyan, ya Allah. Menyodorkan ridha, ya Allah, seperti apa yang saya lakukan dalam rangka untuk supaya saya tak termakan dan tak makan dari harta orang. Dibantu, ya Allah. Anak batannya bermugulih bacut. Alhamdulillah spontan badannya megulih BO. Tapi yang lepas tu biarlah. Ini menunjukkan bahawa sangat-sangat hati-hati terhadap apa yang kita miliki. Lebih-lebih menyolam jara getanya nak hak orang lain. Maka rasa amanah dan tanggungjawabnya harus berjerah tak terjaga. Supaya kita nyata dengan Allah, kita terima doa. Baik jiu-jiu tak tekalan. Adat kita nyo mentang. Itanya meninggal orang cik enam tertinggal di rumah. Naga ke bah tanah belang mendua amah. Naga ke bah rumah tabah. Naga ke bah lampuh mendua tempat. Naga ke bah toko mobil.
Menyotah hitung-hitung wate ganyan meninggal urajihnya adalah mungkin nilai jihna lah 250 juta. Alanya naduan tu, nadawa tu, nama tu, nenek tu, atau kakek tu, yang urangnya punya hak, yang bahata yang kebah di urangnya. Urangnya getanya perumah dengan anak terkelola yang hana jelas padup hak perumah, padup hak anak. Lebih-lebih lom. Dalam rumahnya na yang ubud lom. Mantong yatim. Pekagli hartanya yang tak pajuh itanya. Tajak ublang tiura ke tiura na hati-hatinya mengalir kepada Bandung ahli waris. Karena sudah mupinah hak miliknya mulai meninggal. Cuma dikitanya kamangan hanjit bagah tak uak putaka. Tak preh jilai-ilai benar muput draw tu mati diupnya galam tahu cik. Kata nek tu lemui leh hidup datu. Kabeh anak-anaknya auranya galam uak. Yang tinggal di rumah ubina rumah kali perbaiki mandum. Seng kali gegantau. Bintih kabeh rod kali kepegat dengan teman. Yang orangnya tak kira rumahnya, yang rumah kena bah. Cuca-cuca yang dikurung bawah anak gebundung orangnya tuntut. Potang kalau buat. Ilum perlai orangnya. Ilum kalau kucak pusaka banek ku jaman. Nyan ban terjadi ketidaksucian harta orang lain yang dalam jara getanya dengan pikiran getanya seolah-olah tak mejut-jut. Tingkat pertama kajut tak mejut-jut. Etna hak tak mejut-jut hana batas. Sedangkan orang yang tamu jut-jut yang nak milik masing-masing punya batas kehidupan. Siura ke siura, tengah gejak, kau sakit, kau kena jantung, belum kau meninggal, kamu pindah hak ganyan kepada anak-anaknya. Tapi dikatanya atasnya mentang rencana mujut-jut. Yang tinggal atasnya padup, kata orangnya padup, orangnya mujut-jut tabi-tabi. Sedangkan katanya gebida Allah harta yang gembah. Dengan usaha lain-lain daripada semua anak tidak sama tingkat ekonomi. Nah di antara anak-anak yang iganya mapan ekonomi. Nah yang badum-ladum cik iganya meben becak hanangan tempe. Pada harta kebah di uruncut. Karena menjut-jut hanya pulau-pulau hinan. Tu yang tinggal hinan paju laju. Ini terjadi kekeliruan. Menyaatanya hana tersadari tak pegli. Talah sabar sebab dalam keluarga ada terlekai doa ba Allah nak terima kadang-kadang hana tak peglah. Punya orangnya tak nak duduk tengah malam. Dalam harta yang nak di rumah yang tak milik atau kena bah orang syik. Ci munajah pegah ba Allah. Pakan keluarga lon anak lon kata batat ya Allah. Pakan anak lon kata beroi semayang ya Allah. Nabi ya Allah tu buka hati ji. Tawasul dengan amal menyangkut dengan kesucian harta. Orang je nak kebah di urun syik lon ubeo harta. Hingga kamu laksanakan mandum atanyo. Oleh yang kamu juk hak masing-masing lagi perintah dalam surah An-Nisa. Ujung jikun ya Allah. Menyanyian sesuai menurut kehendak ron ya Allah. Ni bantu ya Allah, ni beri petunjuk kepada keluarga kamu baik pakai le. Neberi ya Allah ekonomi kamu baik letat murad marid. Neberi ya Allah untuk kamu selamat iman. Neberi ya Allah kamu mandum bermena ketenangan udip dalam keluarga. Baik sabi-sabi di kamu oleh nampu pajuh mu pakai surah lega. Pula. Begitu juga yang lain-lain. Ci buka tawasul. Ci tawasul ba Allah harta pusaka yang kau kegebah dunia itu nyan kau betul katruk ba hak masing-masing atau na yang terzalimi yang gasi ni ganyan hana hinan yang weng-weng becak ke dah hana kabi sapu yang duinan yang panjang cok terdepa yang panu cok tihah menyokon urang tua je mun ni satu salah sabah sebab langsung Allah gepelemah terhadap apa yang dilakukan oleh seorang yang ada dalam gua. Yang kedua, berdoa. Karena kalau lepas tu bid yang menanya urusan awakah. Maka yang kedua berdoa. Ya Allah, saya punya dua ayah dan ibu. Ada ayah, ada ibu yang sudah tua. Saya bersama dengan anak dan isteri.
Hidup tiap hari saya punya kewajiban kepada orang Syekh Lon untuk berbuat baik dan memberikan nafkah kepadanya. Hari-hari saya hanya untuk mencari kayu bakar. Dan di rumah ada beberapa ekor anak binatang yang saya perah selalu susunya untuk saya minum. Setiap hari begitu saya pulang bawa roti, kemudian saya perahlah daripada susu pada kambing itu. Kemudian saya berikan pertama kepada ibu saya, kemudian kepada bapa saya, kemudian baru ke anak tu, kemudian baru kepada isteri, terakhir baru saya minum oleh saya. Belum pernah saya minum andai kata bapa, ibu dan segala anak-anak saya belum minum, ya Allah. Pada satu ketika saya pulang pun pulang karena hujan berat, telat teruk. Begitu sampai setelah saya perah susu dan bawa roti, ternyata mama saya dan bapa saya sudah duluan tidur. Tak dengar ke mandua. Anak ke kadek ke bunuh ke gerah je laki itu. Kemudian saya tak sanggup untuk membangunkan, kan takut dia terbangun. Saya merasa sangat berdosa. Dan kebiasaan saya untuk mendahului mama, kemudian ayah, terhadap makanan yang saya bawa adalah tetap saya pertahankan. Saya membujuk anak saya dengan segala usaha. Sambil saya duduk menunggu sampai bangunnya mama dan ayah. Tidak saya bangunkan. Hanya pegau. Takut terganggu baru dengan gepreh pajan jaga ke. Ada nak perkara kon preh lagi preh tapi peh halu menyopeh dia nyampe dombrok kon preh kenya perkara cara lain nyana preh anak-anak ke benda. Ya Allah, kebetulan pada malam itu dia baru bangun jam menjelang terbit fajar, katong awal subuh baru kebudak. Begitu dia bangun maka seperti biasa barulah saya ambil air itu, susu saya berikan untuk mama, kemudian untuk ayah, kemudian baru saya berikan untuk anak saya yang kecil, kepada isteri, kemudian pada saya. Yang saya pada malam itu dan anak serta isteri saya enggak bisa tidur, ya Allah. Karena mengapa? Karena perut keroncongan, karena tidak bisa makan. Pi makanan makahan hana gaji. Karena apa? Salah satu berbuat baik kepada orang tua, jangan kamu makan makanan bila orang tuamu sudah melihatnya. Barangkali dia kepingin makanan itu. Itu salah satu adab yang pernah diajarkan oleh Abu Hurairah terhadap wasiat Rasulullah kepada seorang laki-laki. Dan jika ada katanya biasa saja, maka saya lakukan itu, ya Allah, kata dia. Kemudian, ya Allah, yang saya lakukan itu karena ingin saya berbuat baik kepada orang Syekh, menyandera ridha, ya Allah, dan Engkau Maha tahu saat aku lakukan itu memang bukan saya ingin pamer kepada anak-anak, tapi kepingin saya menghargai dan memuliakan ibu saya. Menyandera ridha, ya Allah, dengan nyalung pegat sebagai bakti dan berbuat baik seorang anak kepada dua ibu bapanya. Bantulah, ya Allah, untuk anak batannya menggeser betul tu. Kedua draw. Ini menunjukkan bahawa Allah menerima doa karena sanggup seorang anak yang berdoa berbuat baik kepada dua ibu bapa. Berbuat baik kepada dua ibu bapa. Ada dua tugas kita kepada orang Syekh. Yang pertama berbuat baik, yang kedua hindari supaya kita tidak durhaka kepadanya. Karena faktor dalam keluarga seperti ya banyak sekali kejadian-kejadian dengan sebab kita berkeluarga, orang tua kita kadang-kadang tak sanggup untuk kita urus dan tak sanggup untuk kita berbuat baik kepadanya. Kiban berbuat baik cukup panjang sebenarnya dalam rangka menyenangkan dua ibu bapa kita. Itulah yang biasa saya katakan tadi, ada sebuah hadis bersumber daripada Husain As-Sabi yang ia berkata pada satu hari ia keluar bersama dengan bapaknya yang sudah tua. Kemudian di tengah jalan bertemulah ia dengan Abu Hurairah. Jadi
Abirusan ini gejak batabah ora dalam tarik mata ora di tengah jalan merumpak dengan Abu Hurairah. Getanya lah Abu Hurairah, man haza, nyusaw yang tajam kata yang Tuhannya. Dijawab dah Abu Hurairah, ya, ini adalah bapakku. Ya, dijawab, menyonyan bapak kata, la tamsi baina yadai abika, jangan kamu berjalan di depan bapakmu. Nya ulun tuha, nya ayah kata, nya menyonyan ayah. Yang pertama kepegah ada Abu Hurairah, bek tajak di ke bapak, tetapi pergilah kamu di belakangnya atau di sampingnya. Pergilah. Puhi kemah. Hangga bijak di ke orang cik tu. Ajak berjalan. Ramai kudai. Ya. Baik jak kita nyoi ke. You jak kita. Urun tuha. Urun cik kita nyoi kat tuha. Kita nyoi tegah tajak. Dia urun cik tu kalimah. Tua tu. Ganya lagi ikuti kita nyoi. Nah, jak kat samping, tuntun dia. Dan baik kanak-kanak, jak lagi mangat kanya. Bakal dia tahu kahek pun tapi yo le menyaura ke Abu Hurairah, jak dike. Menyona malam jak dike, menyaura jak likut kanya ke samping. Malam na bahaya, hana lampu katanya. Dekedi mekalang ngan ula atau icah di kala atau mutemeng limpun berbagai ikat bertanya le baik ikat orang cik dia le. Tanya kan yang malam tu jak kenyau ke tanya likut kan makut nama om. Ya, menyora ajak tanya ke. Kok tajam-tajam iganya tinggal likut tak ui dia. Berbagai macam ayah paling-paling dia tanya. Nyan adab untuk menjaga supaya dia senang. Yang kedua katanya, jangan kamu biarkan ada orang lain yang menghalang antara kamu dengan bapakmu. Watataja orang yang terdampingi, baik harap dan baik tabi kesempatan orang lain yang menghalang katanya dengan orang cik itu. Ya. Kepa pakai je menang. Menyagitanya hana so penghalang dan langsung nak bineh ganyan atau menyai dilikut langsung ganyan kon le dro selang katanya tegedi ganyan rubah katanya pun yang mutema untuk yang mutema man ataupun yang mutema budiman ganyan. Baik harap baru lain nyo oleh rubah lagi dia baru pat lun baru alun tak tupai dia terus. Ajudan pribadi kalau katanya bila. Ya. Dia urunyo jak dia ajudan Pak Bupati jak abne Pak Bupati yang bacun jadi auto mentol lain dia arogannya. Tanya ngau urun si kita nyu anu ajudan ngaya mio jak. Be atakan nahom deh ho ka gejak ya je kupi ke roi tanya tabora dra tu. Dia menturut lang luang tu baru gabu tempat je. Tu adab. Yang kedua yang ketiga kata nak kata Abu Hurairah wala tamsi fauqa sutahin. Wala tamsi fauqa tuhin wa huwa abuka. Baik kajak dia ada tempat yang mana menyona ayahmu di tempat yang rendah. Hanya bijak. Maka adab yang awal zaman hanjut anu ati habak gelima menyemak preh diu. Kan namanya katanya katanya. Ya sebenarnya ni tu ada kursinya ada dua je mana ada dua ada kursi kan. Kadang-kadang ada yang untuk ini abi-abi tu lebih tua dari itu. Lo itu ini dia abi-abi iu abadi yang kurang tua iu. Tadi kan ada jian mangan anjir tuntai. Minyak tanya orang cik anggebi. Bahkan adanya berlakulah juga dengan gurai-gurai kadang-kadang. Jangan kamu duduk di atas kalau bapakmu ada di bawah. Jangan kamu naik tempat yang tinggi kalau bapakmu ada di bawah. Kecuali izinnya. Kaik nanti agak tamu. Ku ke bawah kelimanya. Kaik nyan Allah ka giyu. Mana giyu hanya Kita nyo nayah tinan naur na pun aku naur lain ngon tu.
bedah tidak aju jakrong tak aju ke dia apot memplam ni tadi anje nyonayah dah kemudian lah anak nyonayah yang ni kecuali kat nyanyi baru boleh adab hanya manyang tanya nganya yang adab betul. Kemudian wala takulu yang pegang irakan qad nadara abuka ilaihi la'allahu ashha ilaihi. Jangan kamu makan makanan yang makanan itu kamu beli dan sudah tahu orang tuamu sudah melihatnya. Ya. Tapua dia tanya kuti channel dia pergi. Ada punya anak di channel lupa kana mi sabah. Nyan hanje jok le mekana hanje jok le. Menyahana dua bah jok ganyan tikan. Menyahana jok ganyan ni le, hanje pejuh le. Ya. Bek tampak ikelate nyampan dapat timang runci. Imai kenate kok mohon kono masa bawah sagai dokan ni bukan ke naji cukup mohon buat dai puah bunuhnya kuti channelnya. Bek tamponya ni kelate. Kan nak mati bek depan dalam berbuat baik korupsi. Nya kenyataan mendung ngat bek depan hati bek gekun oma yang habis pajak dengan perumah ngana baru hijau kelut. Makanya pemuda tadi dia sebelum makan siapapun makan sepuasnya dulu bapa dan ibu. Miona tinggal berupa jokodo dan kana ke perumah. Bek merasa di unci ke bawah. Nyuci yang habis ke roy baru ke bawah ke roy. Yang di baru tinggal ke kedanyo. Yang habis baju yang mangat-mangat. Padahal tanyo yang ana mangat baju. Perasaan kuah je hok habis. Yang mangat habis baju ikah. Tinggal dia yang hai ikah. Habis baju dana ke ilut. Ulun tua macam perasaan han petin ni pres tuha ro. Nyan terjaga hati orang tua yang kunci syurga. Makanya dikitanya orang cik dalam kahwin putus hubungan dengan orang tua dosa besar dan putus doa dengan Allah. Kerana Tuhan berbuat baik. Sponsor dan pendukung untuk membuat anak jauh dengan orang tua tak berbuat baik. Bukan kita menganjur mereka, itu lebih besar lagi dosanya. Masa nak urun tu yak pegah bak anak baik berbuat baik pada orang cik. Nah ko. Bagi tanya mana? Biasa bau urun menceri. Bau urun pisah keluarga, lako bino. Karena bicah kongsi antara suami isteri mereka bercerai. Karena anak nyan gepegah bak anak tu. Dia cerai dengan dia, anak-anak bercerai dengan yang ayah. Menyo tinggal anak sadan mak. Menyo anak tinggal bayar, menyo ganyan cerai dengan mak, anak-anak bercerai dengan mak. Getanya cerai dengan urang cik. Lakau dengan bino dalam hukum dan jid apabila ada oleh anak tidak boleh berpisah antara dia dengan ayahnya atau dengan ibunya. Oleh kerana demikian, andai kata tidak cocok lagi antara suami dengan isteri dan sudah pisah, ini jangan sekali-kali mengajak anaknya supaya ikut marah kepada ibunya. Yang tanya agam. Baik kawal oleh bak mak tu. Yang pengaruh mak ke mendumnya. Tanya yang kau hubungan anak dengan mak. Tanya kan perumah delik. Dan anak tanya nyan mak. Tanya kan perumah deliknya. Tapi anak tanya mak. Dunia akhirat. Kunci syurga inan. Kemerkah inan. Tutup doa dengan Allah. Menanti tanya urina. Bengeh de kelakau kacre dua hamet tahu delik nyan bek pubruk lakau ketanya bek pubruk lakau tu pak anu kana anu harus tupu ada bro pinyan ya tu menyahai tewa payah tiawa ya wa uragat bulenggat yang merumpak dengan ayah ayah kaitan rumah sakit jak kemit itanya hanya saja karena kita sudah lagi bukan suami isteri tapi mereka itu ayah dan ibu. Jadi ditanya dah pegah birrul walidain baik sampai ditanya sponsor untuk kau hubungan antara anak bersama dengan tutup pintu syurga ke anak supaya ditimurka Pak Ulun Cik. Nauzubillah. Ini yang menyangkut dengan doa yang kedua. Tadi yang diterima oleh Allah oleh 3 bersaudara yang terjebak dalam gua
ia yang melaporkan dan mentawasulkan amalnya dengan usaha berbuat baik kepada ibu bapanya. Itulah cerita daripada orang yang tadi yang memeras susu tiap malam, memberikan kepada ibu dan bapaknya duluan baru pada anaknya. Di sini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada dua ibu bapa merupakan syarat untuk mudah Allah menerima doa kita. Kedua, yang pertama adalah agar doa diterima oleh Allah, jangan kita orang yang disebut hati yang lalai. Salah satu indikasi sebab hati yang lalai, kita banyak makan haram, banyak dalam syubhat. Oleh kerana itu dalam keluarga, sucikan semua harta itu. Pastikan walaupun milik mama, milik adik, milik kakak, milik mabit, yang merupakan warisan itu sudah ada ketetapan Allah kepada siapa, tidak halal dikuasai oleh salah satu di antara ahli waris tanpa izin kalau dia makan lebih dikit daripada yang punya. Bersihkan itu supaya kita, semoga Allah terima doa kita. Yang kedua, berbuat baik kepada dua ibu bapa, syarat untuk mendapatkan doa kita mustajabah. Itu yang diingatkan oleh Rasul dalam hadis tadi. Ya, oleh kerana demikian, yang mantong na urang syik udip, maka berbuat baiklah kepadanya dan tinggalkan perbuatan yang membuat ia sakit hati, atau jangan terjadi kita orang yang durhaka daripada keduanya. Termasuk dosa yang paling besar kepada orang syirik kepegah dari Rasulullah adalah seseorang yang memaki ibu bapanya. Inna akbarul kabair yasubbur rajulu abahu. Sebesar-besar dosa besar adalah orang yang memaki, yang mencercah, yang sep dua ibu bapanya. Kata nak marah tu ngayah raw tu. Nyan dosa paling raya. Getanya oleh sahabat, apakah ada orang yang sanggup untuk mencercah dan untuk memaki dua ibu bapanya? Nah, orang yang sanggup gitu nak mak ngayah draw tu. Dijawab dari Rasulullah, yasubbur rajulu aba ghairi huwa yasubbu abahu. Sidra orang yang gitu nak yahgop magop yang kagak nak madro. Geje bek putang-putangon. Bengeh be bengeh tapi bek meyah ngan mak. Tu bapa bini ada ka tamai mak gop. Kata tenak mak gop, yang sama dengan kata putang dia tenak mak katanya. Han tanggup dah tenak ke dah tenak bak gop, yang dosa paling raya buat Rasulullah. Tayu tenak bak gop mak ngan ayah katanya, yang kana han tanggup dah tenak ke dah tu. Cara ayu tenak bak gop, dah tenak mak gop dia katanya. Yang adalah dosa besar. Sebesar-besar dosa. Orang memaki ayah orang lain, ia telah memaki ayahnya sendiri. Orang yang memaki ibu orang lain, ia telah memaki ibunya sendiri. Maka itu hindari. Itu durhaka kita padanya. Segala perbuatan maksiat, menentang terhadap dirinya, membuat dia sedih dan sakit hati, semua itu menjadi durhaka. Itu jaga supaya doa kita diistijabahkan oleh Allah. Dua. Yang ketiga, kembali kepada cerita yang diingatkan oleh Rasul. Yang lemoi le, yang lemoi sa kaji kenyan nak kerja kagak blok kameng kakaya kaji kenyan dalam bidang harta, begitu menunjukkan kepelemah ba Allah. Ia sangat suci harta yang dia miliki. Dan hang jampu atagap rasa amanah cukup tinggi. Musabah rupiah pun han gecok hagam, bahkan lebih le berkembang wate giak cok lepo ni ana pernah gelake ungko gujuk mendum harta. Kanannya adalah merupakan gaji kerjanya saat ia tidak menerimanya.
Yang kedua, ia bertawasul dengan amalnya sebagai hubungan baik dan ia berbuat baik kepada dua ibu bapanya. Allah terima doa dua-dua. Yang ketiga, apalagi yang harus kita jaga, yaitu yang lemoleh tidak diceritakan. Ya Allah, saya waktu muda-muda dulu belum kahwin, punya keponakan saya, anak daripada abua aku. Anak inang lumpah lagak, sudah tak lumpah. Menarik sebagai seorang laki-laki, saya sangat tertarik kepadanya. Dan saya kepingin menggodanya, dan saya ingin untuk menggaulinya. Benar mudina nanti. Tapi dia tidak mau, dan ia selalu menghindar. Pada satu ketika, keponakan saya itu adalah mengalami kehidupan yang sangat genting dan sangat susah. Karena ada hutang dengan orang lain yang tak sanggup dibayar. Dan ia waktu sudah berapa kali ditangguhkan, hanangan bayar hutangnya. Akhirnya dia datang kepada saya, minta bantu untuk saya utangi uang untuk loan beri peng lebih kurang 200 dirham kepadanya. Saya jawab, ya, saya akan berikan kepada kamu bantuan 200 dirham. Bahkan aku putang, cuma-cuma saya kasih dengan syarat, mau enggak kamu tidur dengan saya satu malam? Yang kecurat Allah. Akhirnya karena anaknya tengah sangat-sangat terpepet dalam bidang ekonomi dan udaranya, dan ini bayi hutang-hutang ya mandu yang tengah mendarah, jecit akhirnya menyabit hanabi cara lain menan pijut kakak lontem dengan rau nanti malam mian lontem mian bantu lon 200 dirham. Okey, ini 200 dirham kapan segala macam. Pada waktu saat datanglah waktu dia menyerah diri dalam sebuah kamar berdua. Saat itu sudah dia adalah memang tidak ada perlawanan dan ia menyerah untuk mau dilakukan apa oleh pakciknya itu. Kemudian ia hanya berkata satu saat itu, saya tolong, takutlah kepada Allah, maunya jangan engkau buka cincin ini kalau bukan dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah. Dan itu katanya. Dengan itulah saya tersadar bahwa ini adalah suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak diizinkan oleh agama. Mulai saat itu saya sadar dan saya tidak pernah mengapa-ngapain dia, dan saya bilang 200 dirham yang saya kasih itu adalah ikhlas kepada kamu dan silakan kamu berangkat, dan saya tinggalkan dia dan tidak saya apa-apain. Ya Allah, Engkau Maha tahu, ini bukan hanya ngomong kosong ya Allah. Yang saya lakukan itu tulus, ikhlas, kan karena hana wate, kan karena hana galak. Saya tidak melakukan apapun dengan dia karena takut kepadamu ya Allah, karena menjunjung tinggi perintahmu ya Allah. Engkau Allah yang Maha tahu. Kalau ini memang engkau terima, amalku ini adalah engkau anggap bahwa itu adalah ikhlas karenamu ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui hati saya, orang lain tiada perlu dan mereka tidak tahu hati saya. Tolong ya Allah, bantukan batu ini agak sedikit terbuka untuk kami bisa bebas keluar dalam gua ini. Akhirnya batu itu juga membalik. Akhirnya lepaslah, walaupun hanya lepas madungka, lepas maledra orangnya ketebit. Apa yang bisa diambil? Menunjukkan bahawa menjaga diri karena Allah dalam rangka hubungan laki-laki perempuan yang tidak diridai oleh agama, sebab untuk kita dekat dengan Allah dan diterima doa. Menunjukkan ini, yang pertama adalah jaga harta suci halal. Yang kedua, jaga hubungan baik, berbuat baik, jangan murka dengan dua orang tua. Yang ketiga, jaga dalam pergaulan sesuai ketentuan agama.